Martial God Asura Chapter 5852 Bahasa Indonesia. Chapter 5852, Kematian. Kepala klan Stonehammer Monstrous Klan terdiam. Ia tidak berani menatap mata anggota klannya, karena diam-diam ia juga mengakui keputusan tersebut. Namun, masih terasa sedikit kengganan, yang mendorongnya untuk melihat Chu Feng dengan tampilan yang lebih lembut. Teman muda Chu Feng, mengapa seseorang dengan bakatmu bersikeras menentang kami, klan era kuno, karena sekelompok orang lemah? Jika Anda bergandengan tangan dengan kami, saya berjanji bahwa kami hanya akan mengklaim harta karun itu. Kami tidak akan menyakiti rakyatmu sedikitpun. Anda juga akan mendapat bagian dari harta karun itu, kata kepala klan Batu Palu mengerikan. Ia menawarkan wortel karena tongkatnya tidak berfungsi. Orang-orang dari galaksi bela diri leluhur merasakan jantung mereka berdebar kencang karena gugup. Chu Feng saat ini mengendalikan formasi pelindung mereka. Dengan kemampuannya, ia bisa menghancurkannya dengan mudah. Jika Chu Feng menerima tawaran pihak lain, mereka akan hancur. Chu Feng adalah bakat, dia memiliki nilai bagi klan era kuno. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Apa yang mereka hitung? Pada akhirnya, mereka hanyalah semut. Tidak ada keraguan mereka akan menderita jika klan era kuno masuk. Namun, Chu Feng mengabaikan kata-kata kepala klan Stonehammer Monstrous dan berkata, sepertinya Anda telah membuat keputusan. Dia melirik dupa yang dia pegang dengan tangan kirinya. Itu sudah padam. Karena itu, dia menoleh ke Zhao Gongyi dan yang lainnya dan berkata, lihat, klanmu telah meninggalkanmu. Beberapa keajaiban terbaik menundukkan kepala dan mempersiapkan diri untuk kematian. Mereka akan mendukung keputusan klan mereka bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, Zhao Gongyi menangis lebih keras lagi, saat dia memohon anggota klannya untuk menyelamatkannya dengan air mata dan ingus di wajahnya. Ceritanya begitu putus asa hingga keinginannya untuk hidup bergema melalui kata-katanya. Semuanya memiliki masa depan cerah di depannya. Bagaimana mereka bisa rela mati begitu saja? Chu Feng mengepalkan tangannya di sekitar bilah formasi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kepala klan Batu Palu mengerikan dengan niat membunuh di matanya. Kepala klan Stonehammer Monstrous merasakan keinginan Chu Feng untuk membunuh, dan wajahnya menjadi gelap. Ia meraung, Chu Feng, jika kamu berani menyentuhnya, tidak akan ada tempat bagimu di dunia kultivasi yang luas. Semua orang di galaksi bela diri leluhur akan dikuburkan bersamamu. Air liurnya menghujani formasi pelindung, mengeluarkan bau busuk yang bisa tercium bahkan dari sisi lain. Niat membunuhnya berkobar seperti badai yang mengamuk. Namun, Chu Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang formasi. Sinar dingin melintas di angkasa, dan dunia menjadi sunyi. Semua permohonan telah berhenti. Semua junior terbaik dari klan era kuno telah dipenggal dalam satu kali kejadian. Setelah keheningan singkat terdengar omelan keras. Kepala klan Stonehammer Monstrous dengan heboh menghancurkan formasi pelindung, sambil meraung, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Chu Feng tidak mempedulikannya. Dia berdiri dan melihat ke arah kepatuhan Patua, dan mereka berdua berjalan menuju gerbang pembentukan roh. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya, dan semua harta karun serta energi asal dari keajaiban terbaik jatuh ke dalam genggamannya. Hal itu semakin membuat marah kepala klan Batu Palu mengerikan, namun amukannya tidak terus berlanjut. Tangan besarnya jatuh tak berdaya ke samping, karena menyadari bahwa ia tidak dapat mengintimidasi Chu Feng dengan ancamannya. Fakta bahwa Chu Feng berani membunuh keajaiban terbaik mereka menunjukkan bahwa dia tidak takut pada mereka. Chu Feng dan kepatuhan orang tua melewati formasi teleportasi dan menuju ke tempat kepala sekte bela diri naga tersembunyi dan yang lainnya berada. Keributan terjadi di dunia nyata. Duan Liu Feng, Seng Guang Buyu, Daois Niantian, dan yang lainnya dengan cepat mengepung Chu Feng dan Old Man Compliance. Beberapa dari mereka memuji kepatuhan Patua karena menyembunyikan kemampuan aslinya secara menyeluruh selama bertahun-tahun, namun kebanyakan orang menaruh perhatian pada Chu Feng. Kepatuhan Patua juga berkontribusi besar, tapi Chu Feng adalah pahlawan sejati di mata mereka. Meski krisis belum berakhir, mereka tetap memperlihatkan senyuman penuh semangat saat melihatnya. Junior yang harus mereka lindungi saat itu telah kembali lebih kuat dari sebelumnya untuk melindungi mereka. Melihat orang yang telah mereka rawat mencapai sesuatu yang hebat membuat mereka merasa gembira. Penilaian mereka benar. Itu adalah hal paling benar yang pernah mereka lakukan. Suara mendesing. Dentang bergema dari kejauhan. Kerumunan itu berpisah, saat Seng Guang Beimei menyeret seorang lelaki tua ke arahnya. Orang tua itu dipenuhi luka parah yang secara signifikan melemahkannya, namun meski begitu, tubuhnya terikat dengan rantai. Itu adalah Seng Guang Suanyai, mantan kepala klan Cahaya Suci, serta mantan penguasa galaksi dari galaksi Cahaya Suci. Seng Guang Suanyai pernah melihat Chu Feng sebagai ancaman dan melakukan segala yang dia bisa untuk menghilangkan ancaman tersebut. Dia kemudian dipenjarakan di lembah suci, meskipun seorang pembantu dekatnya membantunya melarikan diri. Chu Feng terkejut melihat Seng Guang Suanyai, terutama keadaan menyedihkan yang dia alami. Dia telah bertemu Seng Guang Suanyai bersama dengan Long Xiao Xiao di galaksi lain. Seseorang telah menghina galaksi bela diri leluhur, yang mendorong Seng Guang Suanyai untuk melangkah maju dan mempertahankan kekuatannya. Namun, dia terlalu lemah dan hampir dipukuli sampai mati. Pada akhirnya, Chu Feng melangkah maju dan menyelamatkannya. Seng Guang Suanyai menangis menyesal saat melihat bagaimana dia diselamatkan oleh orang-orang yang telah dia sakiti saat itu. Karena pengabdiannya pada galaksi bela diri leluhur, Chu Feng dan Long Xiao Xiao memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Long Xiao Xiao menyuruhnya kembali ke galaksi bela diri leluhur dan menerima hukuman lembah suci. Kata-kata itu diucapkan dengan santai, tetapi Seng Guang Suanyai melakukan apa yang diperintahkan. Teman muda Chu Feng, kami telah menangkap Seng Guang Suanyai dan menghukumnya. Hukumannya belum berakhir, tapi dia ingin melakukan bagiannya untuk melindungi galaksi Cahaya Suci. Karena khawatir dia akan melarikan diri, saya mengikatnya dengan rantai. Karena kamu telah kembali, aku akan mempercayakannya padamu, kata Seng Guang Beimei. Kamu menangkapnya. Di mana? Chu Feng bertanya. Dia licik. Dia telah bersembunyi di alam atas cabai besar, kata Seng Guang Beimei. Chu Feng segera memahami bahwa Seng Guang Suanyai telah kembali atas kemauannya sendiri untuk menyerah. Dia menoleh ke yang terakhir dan bertanya, kamu tidak memberitahu mereka bahwa kamu bertemu denganku.
Seng Guangxuan menunduk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu dia telah berdosa, jadi dia tidak berusaha meringankan hukumannya. Dia bertemu denganmu. Seng Guang Baimei dan yang lainnya tercengang. Saya bertemu dengannya dengan Xiao Xiao ketika saya sedang melakukan perjalanan di alam lain. Xiao Xiao mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar menyesali tindakannya, dia harus kembali dan menerima hukuman, kata Chu Feng. Ah, ini berarti dia telah lama melarikan diri dari galaksi cahaya suci kita, dan dia dengan sengaja kembali ke alam atas cabai besar agar kita dapat menangkapnya. Kerumunan itu membelalakan mata mereka saat menyadari.